Selamat pagi semuanya. Masih berapa orang ini yang hadir? Masih 9 orang ya, 10 sama saya ya. Pesertanya kalau saya cek 15 orang. Berarti masih ada 6 orang yang belum hadir. Ya, ini kelas kecil ya. Saya harapkan ya kalau kuliah semuanya bisa hadir. Ya ini mungkin ada dari, saya cek dulu presensinya. Dari beberapa angkatan atau satu angkatan saja? Oh, satu angkatan saja ya, 2018. Jadi mestinya kompak ya. Kalau ada yang masih terlambat bisa di-call ya. Ini kan semuanya satu angkatan. Dan kalau 2018 ini saya rasa saling kenal ya. Karena sebelum pandemi sudah sempat offline. Ya. Dan 2018 ini termasuk yang sudah masuk kelompok tugas akhir semua ini ya. Siap-siap sudah sebentar lagi selesai tugas akhir lulus ya. Cepat sekali ya, kuliah enggak terasa. Gimana semua sehat? Masih semangat? Puji Tuhan sehat, Bu. Ya, puji Tuhan ya. Masih semangat ya. Meskipun suasananya up and down ya. Maksudnya lingkungan di luar kita, masyarakat ya. Ya, masih harus berjaga terus dengan prokes ya, tidak boleh lengah karena belum berakhir ya. Jadi kita tetap harus waspada. Meskipun lama-kelamaan cenderung manusia tuh nggak tahan ya kalau suruh terus di work from home gitu ya. Nah, jadi mengatur sendiri, diberi kebebasan, tapi bagi mahasiswa karena memang wajib kalau yang sudah masuk di penelitian ya jaga kesehatan, jaga prokes, dan kalau ini di rumah ya, semua di rumah ya. Nah, kalau di rumah ini gangguannya juga semakin banyak ya, lebih banyak karena kita tidak bisa mengisolasi diri juga ya. Jadi sekali lagi kuliah ini sudah ada presensinya ya. Kalau itu diketati ya, di absen satu-satu, saya khawatir nanti kalian malah kena tilang presensi gitu ya. Jadi saya ada kelonggaran, tapi saya berusaha untuk bertanggung jawab. Jadi kalau nanti misalnya ya saya harapkan nih kayaknya semua pasti baik-baik aja ya. Misalnya enggak tahu karena apa ya, gangguan tidak sengaja internetnya mungkin atau memang ada yang berhalangan, silakan izin gitu ya. Soalnya ini kelompok kecil ya mestinya bisa hadir semua. Itu harapan saya ya. Materi sudah saya upload untuk minggu ini sebetulnya yang memberi materi itu masih gilirannya Bu Emma ya. Tapi karena Bu Emma ada kepentingan ya, Bu Emma ini cukup sibuk termasuk menjadi bagian dari pemerintah ya. Ada tugas negara gitu ya, yang mereview sebagai reviewer ya, kita bagi tugas ya. Sehingga minta bantuan kalau bisa tuker jadwal ya. Jadi kalau saya lihat materi yang harusnya ini saya share screen dulu ya. Sudah masuk kah? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Saya kadang-kadang nggak pede ya, merasa sudah masuk terus belum masuk gitu ya, jadi perlu konfirmasi. Ya, sebetulnya kita masuk di minggu ketiga. Sekarang minggu ke berapa? Sudah masuk minggu keempat ya? Betul? Iya, mau keempat. Oh, saya tuh salah kemarin, saya kira materinya masih minggu ketiga. Nah, ini supaya nyambung, sebetulnya kan setelah penyimpangan mutu produk masuk teknik pengemasan aseptik ya. Tapi karena ini tukar jadwal ya saya tukar aja, ini minggu kemasan kertas saya majukan dulu, nanti supaya tidak tertunda terlalu lama, sebetulnya nggak apa-apa juga sih kalau ini dipindah dulu, karena ini materinya kalau selesai per tahap gitu ya. Jadi nanti fleksibel ya, jadi minggu depan ini bisa saja saya nyambung ke kertas dulu ya, karena kertas ini nanti ada demonya ya. Jadi kalau videonya sudah selesai, video yang lama tuh ada, cuman alatnya kan ada yang update ya. Jadi videonya diharapkan juga bisa mengikuti peralatan yang baru. Jadi ini nanti tergantung minggu depan apakah Bu Emma atau saya nyambung kertas ya. Tapi hari ini materi adalah
kemasan kertas dan karton, ya. Nah, di RPS kalian bisa lihat apa saja material yang akan diberikan ya di mata kuliah pengemasan pangan ya. Jadi setelah kertas ada plastik, gelas, logam, dan yang terakhir ada migrasi tentang peramalan masa simpan. Kemudian untuk mata kuliah yang sifatnya bukan banyak perhitungan ya, tapi lebih ke aplikasi, ini pasti ada tugas ya. Jadi nanti tugasnya bisa dilakukan di laboratorium atau mungkin nanti juga sebagian work from home juga masih bisa ya. Kemudian tentunya ada penulisan laporan dan presentasi tugas. Ya, ini sekedar reminder untuk materi yang akan diberikan. Ya, jadi kalian juga persiapkan belajarnya. Baik, ini masih ada yang masuk, belum ada ya. Saya stop share dulu untuk bisa masukkan materi yang kemasan kertas. Sudah masuk ya? Nanti ngomong-ngomong belum masuk. Sudah ya? Ya, tentunya tidak asing ya kalau bicara mengenai kertas sebagai pengemas itu tidak asing buat kalian ya, karena kertas tidak sebagai pengemas saja sudah kita gunakan ya dalam proses belajar mengajar sejak awal ya. Dan proses administrasi ya kita tidak bisa lepas tanpa kertas ya. Jadi siapapun pasti menggunakan kertas gitu ya. Nah, kalau kali ini kertasnya khusus untuk pengemas ya, jadi bukan kertas semua keperluan ya. Meskipun kertas sudah merajai untuk semua kebutuhan ya. Jadi tidak ada yang dalam hidup ini tidak butuh kertas rasanya ya. Untuk apa saja ya. Sekarang apalagi pandemi gini kita kan mesti lewat online ya. Kalau pesen apapun barang makanan ya itu selalu dibungkus rapat-rapat ya. Meskipun tidak 100% kertas, ada campuran dengan plastik, tapi intinya kertas pasti ada ya. Tidak ada langsung plastik gitu ya, kertas pasti ada. Nah, kalau dari sejarahnya ini urutannya ya. Jadi kalau kalian belajar pengemas pangan mungkin di awal itu tidak disebutkan dari bahan-bahan itu mana dulu yang pertama kali ada. Kira-kira bahan-bahan yang ada itu pertama kali apa jenisnya. Jadi kalau kalian kenal kertas, kenal plastik, kenal logam, kenal kaca gitu ya, atau seperti gelas itu, kira-kira yang mana yang pertama kali ada? Ada yang tahu? Kalau zaman sebelumnya nggak ada material yang dibuat ya, semuanya dari bahan alam, tanah liat seperti itu ya. Jadi pengemasnya pengemas alam. Nah kalau yang sudah sintetik, kalian tahu sih yang mana dari sekian banyak bahan yang akan dipelajari? Kertas sama logam dulu mana? Nggak tahu ya. Ya nanti mesti dilihat. Kalau zaman tahun 105 ya, kertas itu sudah dibuat ya, 105. Ini berarti kira-kira kertas ini yang pertama gitu ya. Ya. Tapi di mana pertamanya ya? Nah, ini seringkali kita kalau melihat dari produksi komersial dari industri, biasanya kita terpaku pada mesin-mesin yang digunakan ya. Dan mesin-mesin yang digunakan itu didominasi kebanyakan yang bagus. Itu namanya juga nama-nama orang barat ya kan. Ada mesin namanya Fordrenner ya. Kalau kalian kerja praktek di pabrik kertas Ciwi Kimia gitu ya mesti ada tuh mesin yang namanya Fordrenner ya. Nah, itu nama orang barat gitu ya. Terus kita mengira pertama kali ditemukan di daerah barat gitu ya, di negara barat. Tapi ternyata kalau ditelusuri lebih jauh, karena kita juga tahu bahwa awalnya itu belum ada mesin, ya mesin itu kan juga perkembangan pada tahun-tahun yang sudah masuk tahun 1006
700-an mungkin ya, seperti itu ya. Sebelumnya kan belum, masih manual. Jadi kalau kita lihat ide pertama itu di Cina ya. Di Cina, terus ini ada ceritanya, cuma saya nggak tulis semua di PPT ya. Jadi kalau kalian lihat ini zaman kerajaan itu di Cina, karena orang Cina itu ingin berupaya ya, umurnya panjang, kan sudah terkenal ya, orang Cina itu banyak ramuan-ramuan obat yang tujuannya untuk ke arah kesehatan ya, dan kesehatannya itu kan berdampak untuk umur yang panjang, terutama raja-raja ya. Jadi di kerajaan itu kan seperti itu. Gimana caranya? Cari obat ya, obat tradisional gitu. Nah, kalian tahu kan resep obat tradisional Cina itu ramuannya banyak macamnya ya. Kalau ramuan Indonesia itu masih bisa dihitung mungkin ya 3-4 macam campuran. Kalau Cina itu macam-macam, iya kan? Bisa 10 gitu ya macam gitu tuh apa ya. Kalau saya lihat di toko obat Cina, saya lihat sendiri gitu. Wah, ini nimbangi satu-satu tuh macamnya banyak. Ya. Dan itu penemuannya kan melalui riset ya, meskipun riset zaman dulu itu ya sederhana ya. Trial and error gitu ya, mungkin ya, nggak ada alat ya. Temukan yang cocok misalnya, oh ini formulasi ini cocok ya. Nah, kan perlu ditulis karena banyak gitu macamnya, perlu ditulis. Rajanya bilang, ini kalian cocok ditulis gitu ya. Yang nggak cocok pun ya itu bahan riset kan juga harus ditulis supaya tahu ya, tidak mengulangi yang kurang tepat gitu. Nah, nulisnya di mana? Kira-kira nulis di mana kalau nggak ada kertas? Nulis di mana kira-kira? Nggak ada yang jawab. Nulis di mana? Macam kayak di batu gitu sih, Bu. Batu, ya. Pokoknya ada Ya, goresan gitu yang ya. bisa dibaca ya. Jadi digores-gores di batu, di pohon-pohon, pohon bambu gitu ya. Ya, jadi kan repot sekarang kalau mau membawa ke rajanya, ya ini ada cerita. Siapa sekarang? Ya toh, dibawa batu besar, dibawa apa? Pohon-pohon besar. Itu benar itu, seperti itu. Jadi berapa orang ngangkuti pohon, ngangkuti ini yang nunjukkan tulisannya itu gitu ya. Apalagi tulisan Chinese kan ruwet gitu ya. Nah, bisa dibayangkan ribetnya. Tapi orang dulu ya sempet-sempetnya ya, meskipun ribet ya, gotong royong kan gitu ya. Zaman dulu seperti itu. Terus, tapi kan mulai dipikirkan gimana caranya yang praktis supaya enggak repot gitu ya, gotong-gotong apa berat-berat. Nah, terus secara tidak sengaja dari sisa-sisa pohon ya, potongan-potongan pohon itu dibuang gitu, kerendam di sungai-sungai ya. Itu kan jadi lapuk ya, lapuk terus terurai ya, terurai jadi lembaran ya dari yang bentuknya apa namanya bongkahan gitu kan jadi terurai individu gitu ya, lembaran individu serat ya, individu serat. Nah, itu kalau ketemu dengan air terus ditiriskan seperti disaring gitu ya, kan jadi buburan ya. Jadi buburan istilahnya kan airnya sudah berkurang ya, kalau direndam dengan air yang banyak ya enggak bisa dapat istilahnya bahan dasarnya itu tadi selulosa, tapi itu baru belakangan diketahui kalau mengandung selulosa ya. Intinya kan buburan dari tanaman itu. Nah, kemudian kalau dikeringkan, kok bisa menyatu jadi lembaran. Nah, seperti itu kan. Kok bisa jadi satu menjadi lembaran dan kemudian itu bisa ditulisi gitu ya. Itu belum ketemu tinta mungkin ya awal-awalnya itu ya, tapi dalam perkembangannya akhirnya kan ditemukan tinta juga sehingga bisa ditulisi gitu. Tapi sebelumnya tuh sebelum ke kertas itu ketemu jadi apa? Serat tekstil ya. Jadi bisa jadi bahannya tekstil seperti itu. Jadi ditulis di kain akhirnya. Awalnya ditulis di kain ya. Tapi kemudian dikembangkan sehingga akhirnya menjadi lembaran kertas yang tentunya kertasnya masih nggak bagus ya. Jadi istilahnya kalau sekarang ya pulp, asal jadi lembaran ya. Tapi kertasnya nggak khusus, nggak bagus, nggak putih dan sebagainya. Nah, ide itu akhirnya kan dikembangkan pabrik kertas pertama di Amerika ya oleh William Rittenhouse ya. Sistem yang digunakan ya tentunya masih sangat lambat kan, mesti belum mekanik ya, secara manual tenaga manusia ya, tapi udah lumayan kan, bisa lebih banyak produksinya. Nah, mulai ini dari batch dikembangkan sistem continue oleh Nicholas dan Louis Robert. Nah, ini belum dibuat mesin ya, tapi sudah mekaniknya menjadi lebih
sempurna. Nah, tahun 1799 ini dibuat mesin pertama yang mendapat paten di Inggris oleh Fordriner Brother, ya. Nah, tahun berikutnya ditemukan mesin tipe silinder oleh John Dickinson, ya. Jadi ini akhirnya kertas tidak hanya sebagai media komunikasi, ya, awalnya kan untuk komunikasi kan, tapi juga media cetak informasi, ya. Jadi kalau sudah ada surat kabar itu kan sudah informasi lebih luas, ya, tidak hanya komunikasi beberapa orang, ya. Dan yang terakhir, nah ini bahan pengemas ini yang sudah terus, ya, ini yang kebutuhan tidak bisa dihindari. Meskipun kita tahu komunikasi dan media cetak sudah mulai ditinggalkan, ya kan, dalam perkembangan zaman yang online gini sudah cenderung paperless dan sebagainya, ya. Tapi yang pengemas ini malah berkembang terus. Yang tadi saya awali dengan kebutuhan nggak bisa kalau bahan itu nggak dikemas, apalagi jumlahnya banyak, ya. Jadi harus dikemas dan kertas pasti ikut ambil bagian, ya. Nggak ada yang nggak ada kertasnya itu nggak ada, mesti ada, ya, mesti ada kertasnya. Nah, kemudian ini masih ada yang nyusul masuk ini. Tolong jangan terlambat banyak-banyak, ya. Kita ya toleransi. Saya juga kadang-kadang nggak tepat ada reason-nya. Kita online ini kan juga banyak problem. Offline juga punya problem tersendiri, ya. Oke. Kita sekarang di abad 21, ya, di abad 21. Berarti kalau abad 19 ini 200 tahun yang lalu, ya. Itu sudah berkembang, mulai menggantikan peranan dari, nah, ini kalau ada tanah liat, gelas, dan kaleng, berarti duluan mana ini kertas dengan gelas dan kaleng? Tadi saya lihat tahun 105 itu sudah tahun yang lama sekali, ya, mungkin duluan gitu. Ternyata enggak, ya, sudah ada kaleng dan gelas. Ya, berarti kalau kita mundur lagi, ini enggak urut, ya, kita memberikan materinya, ya. Materinya kan gelas dan kaleng di belakang, ya, setelah kertas. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, ini sudah ada dulu, ini logam ini. Ya. Kalau zaman-zaman kerajaan itu biasanya yang logam itu dianggap yang mewah gitu, ya, barang berharga, ya, logam-logam mulia gitu, ya. Jadi minum air aja pakai ini logam, ya, dari emas misalnya gitu kan, paling enggak perak gitu, ya, jadi berat-berat semua. Sekarang di pasaran kita beli minuman apapun pakai kertas, ya. Bisa antara kaleng dan kertas. Tapi kan sudah mulai ada susu dalam kaleng, susu dalam kertas, ya. Seperti itu kan. Dan berkembang lebih lanjut, kalau kertas itu biasanya kan masih fleksibel gitu, ya, lebih tipis daripada karton. Karton ini kan sudah mulai rigid, ya, dan lebih tebal. Jadi variasi dari kertas ini sudah semakin berkembang sampai ke sifat yang lebih luas, ya. Jadi kantong kertas dan kardus. Nah, ada juga yang spesifik, ya. Nah, ini biasanya banyak juga, ya, alumni TI. Kalau saya lihat alumni teknik kimia, ya. Bahkan ada dosen teknik kimia yang sekarang juga di percetakan, ya. Jadi mengembangkan macam-macam bentuk kemasan, ya. Misalnya karton beralur, ada bergelombang, yang disebut dengan corrugated board. Nah, sekitar tahun 1900 ini kan sudah termasuk dekat, ya, satu abad sebelumnya. Kalau kita lihat komposisi penggunaan bahan kertas atau karton, ini ditonjolkan karton karena mungkin ngambil fokus ke pengemasan dalam jumlah besar, ya. Jadi yang berat-berat itu kan nggak bisa kalau pakai kertas tipis, mesti pakai karton. Kalau dulu pakai kayu, ya kan. Jadi kalau beli botol minuman, ya, kecap misalnya gitu, ya, atau Sprite seperti itu biasanya kan diwadai dengan kotak kayu. Jadi ya berat ngangkatnya karena kotaknya sudah berat, ya, kayunya sudah berat. Nah, ini mulai digantikan pakai karton, ya, tapi kartonnya harus yang diatur supaya kuat juga. Dan kalau bisa dilapisi
lapisan yang hidrofobik supaya kalau kena air nggak langsung menjadi sobek, ya. Nah, lapisan hidrofobik itu biasanya bisa dicampur dengan jenis-jenis plastik gitu biasanya. Jadi jenis-jenis kertas nanti ini saya minta kalian cari, ya. Jadi ada tugas untuk mencari, terus kita diskusikan setelah tahu bagaimana kertas ini dibuat, ya. Jadi kalian mengklasifikasikan. Tapi tentunya tidak semua jenis ini ya kita pilih yang khusus untuk pangan, ya. Jadi kalau kertas koran ini kan biasanya kalau dipakai bahan pangan ya ada, tapi fungsinya cuma buat ini, misalnya untuk bungkus telur gitu ya. Nah itu di skip dulu karena itu kan pakai kertas bekas ya, kertas tulis juga tidak misalnya gitu ya. Nah seperti ini misalnya kertas tahan minyak, kertas perkamen, ini apa bisa nanti untuk yang langsung digunakan sebagai pengemas bahan pangan, ya. Jadi nanti saya kasih kesempatan untuk cari ya, terus kita diskusikan ini kira-kira yang mana gitu. Tapi saya lanjutkan dulu. Kalau sebelumnya kalian belajar tentang pengemas kertas ya, semua pasti tahu kalau kertas itu dibuat dari kayu, ya. Bahkan sudah banyak yang non kayu juga bisa digunakan, asal ada seratnya, ya kan? Tanaman berserat. Tapi seringkali ya, ini yang sampai ujian kadang-kadang kalau saya tanya, bahan kertas terbuat dari apa? Jawaban komponen kimianya tidak selalu muncul ya, ada yang seperti itu ya, selulosanya tidak muncul. Padahal kalau kalian belajar di teknik kimia, itu semua harus tahu senyawa kimia apa yang terdapat pada bahan tertentu, khususnya bahan alam, yang bisa dipakai untuk suatu produk yang lain, diproses menjadi suatu produk yang lain, ya. Jadi tidak bisa kalau cuma jawab kayu dan non kayu. Kalau seperti itu, ya nanti anak SMP, anak SMA ya bisa jawab gitu ya. Karena mereka sudah tahu dalam sering dengar gitu ya. Tidak tahu persis juga nggak apa-apa ya bahannya dasarnya apa. Tapi bagi mahasiswa itu sudah harus tahu bahan dasar komponen utama yang ada di kayu itu apa saja. Ya. Sudah sering dengar ya, kalau komposisi tanaman berserat itu selalu mengandung komponen utama selulosa, lignin. Nah, sisanya adalah karbohidrat. Karbohidrat ini masih kandungannya macam-macam ya. Karbohidrat itu kan macam-macam, ada silan, melanan, tanin, dan gam. Dan sisa yang lain-lain itu apa? Kadar abu ya, biasanya tuh abu itu zat-zat inorganik yang ada di situ ya. Nah itu kalau mau di breakdown kecil-kecil banyak ya, ada pentosan, ada heksosan ya, banyak sekali. Nah biasanya dikelompokkan ya, jadi kalau angkanya ini 50%, 30% ini juga range ya. Saya mendata dari beberapa jurnal penelitian tuh macam-macam ya. Nah, nanti kita lihat angka yang mana kalau macam-macam ya. Selulosa sendiri ini ada 3 tipe. Alfa selulosa, beta selulosa, gamma selulosa. Nah, saya nggak tulis satu-satu ini garis besar dulu ya. Yang perlu dilihat tuh perbandingan komposisinya. Jadi selulosa ini harus paling tinggi ya. Kemudian diikuti dengan lignin, terus diikuti dengan yang karbohidrat. Totalnya kan mendekati 100% ya. Kalau sisanya, kalau nggak 100% ya sisanya zat impurities inorganik itu yang disebut dengan kadar abu, misalnya gitu. Nah, terus juga yang perlu diketahui, selulosa itu formula kimianya tuh gimana? Ya. C6H10O5 mestinya ya. Ini kok H11. C6H10O5 ya. Itu ada di mana saja ya. Ya di sini ada yang dari kapuk, katun ya, ini paling tinggi selulosanya, rami, kayu-kayuan 60%, jerami sekitar 35% ya.
Ini banyak sumber juga yang range ya. Cuman kalau saya pakai salah satu ya udah kira-kira segitu perbandingannya ya. Nah, awalnya kita pahami komposisi itu ada di dalam kayu ya. Meskipun nanti itu kan hampir sama ya. Terdapat juga di bahan non kayu. Jadi kita tahu kayu itu ada dua jenis, kayu lunak dan kayu keras ya, softwood. Terus bedanya apa? Saya tidak detailkan ke sampai masing-masing bedanya. Kalau mau ada sendiri literatur yang membahas kimia kayu. Ya. Biasanya kalau mahasiswa ngambil penelitian tentang kertas ya baca lagi tentang kimia bahan kayu. Ya. Di sini saya tampilkan di dalam kayu itu ada berbagai macam komponen kimia dari lapisan yang luar sampai lapisan dalam gitu ya, berlapis-lapis layernya ya. Terus ini kalian lihat di sini ada S and extraction, ekstraktif ya, ekstraktif senyawa-senyawa yang ekstraktif ya dan abu ya. Itu kecil nih. Nah ini sisanya. Makanya tadi kalau misalnya dijumlah nggak 100% ya, sisanya abu gitu ya. Terus apa bedanya softwood dan hardwood ya? Di sini ada komposisi lignin antara perbedaannya ya ada 21%, 28% seperti itu ya. Terus ini lignin. Terus yang di bawah ini itu apa disebut di sini? Hemiselosa dan alpha selosa. Ya, alpha selosa itu biasanya yang berperan ya dalam pembentukan kertas. Jadi kenapa demikian? Karena alpha selosa ini mengandung senyawa dengan ikatan yang lebih panjang, rantainya lebih panjang. Kalau hemiselosa ini ya sama rumusnya sama dengan alpha selosa. Kalian tahu kan sudah belajar polimer kan ya? Sudah belajar. Ngambil polimernya tahun kapan? Tahun lalu ya? Kita nggak ambil polimer, Bu. Oh, teknologi hidrokoloid ya. Ya, tapi dasarnya sama ya. Kalian kan sudah dijelaskan di pengantar, di hidrokoloid itu makromolekul. Bedanya dengan polimer yang sintetik tidak dibuat tapi berat molekulnya udah tinggi kan gitu ya. Masih ingat ya? Kalau polimer yang sintetik kan memang dipolimerisasi dari monomer yang rantai pendek menjadi rantai panjang. Nah, kalau bahan pangan kebanyakan dalam kondisi awal sudah makromolekul. Nah, ini juga sama. Selosa ini bahan alam yang terdapat dalam tanaman, bukan hasil polimerisasi, tapi memang sudah dalam bentuk makromolekul. Jadi selulosa itu mengandung pengertian poliosa. Ya, ada yang menyebutkan sebagai poliosa. Kenapa kok poliosa? Nanti pas dikiranya hasil polimerisasi monomer apa gitu ya. Itu bukan hasil polimerisasi ya. Jadi selosa itu polimer alam, jadi ada yang menyebutkan sebagai poliosa. Kenapa? Untuk membedakan dengan yang rantainya pendek, karbohidrat. Karbohidrat itu kan ya lumayan besar ya berat molekulnya. Jadi protein, karbohidrat, lemak itu kan lumayan besar berat molekulnya. Bukan sekedar senyawa organik biasa yang di sistem berkala garam, asam, basa kan bukan ya. Itu cukup tinggi kan, tapi belum jadi polimer karena belum terlalu besar berat molekulnya. Bedakan nanti dengan selulosa. Selulosa itu nanti ada N kalinya. Ya, jadi C6H10O5 dalam kurung N kali. Nah, N-nya itu besar 500 sampai ribuan macam-macam ya. Tiap tanaman beda-beda ya di range itu. Di range yang cukup lebar. Nah, hemiselosa ini sebetulnya tadi yang saya bilang selulosa ada alfa, beta, gamma itu ya. Ini beta selulosa sebetulnya. Cuman jarang disebut beta selulosa ya hemiselulosa gitu ya. Terus alfa selulosa itu seringkali juga tidak disebut alfa tapi ya selulosa saja. Jadi kadang membingungkan kalau misalnya ini sebagai
Apa ya ini ya selulosanya ini ya. Nah, kalau tidak disebutkan seperti ada perjanjian yang digunakan kan alfanya. Rantainya lebih panjang daripada hemiselulosa. Kalau hemiselulosa rantainya lebih pendek. Nggak bisa dipisahkan, ya pasti ada nih. Alfa dan beta ini pasti ada, nggak bisa dipisahkan. Cuman kalau nanti bisa dilarutkan dengan suatu pelarut untuk menghilangkan lignin ya dalam proses pembuatan kertas, karena ini rantainya pendek, beta selulosa ini kadang-kadang ikut larut dalam pelarut yang menghilangkan lignin itu. Jadi yang mau dihilangkan mestinya lignin, tapi ikut larut juga beta selulosa. Gitu. Nah, masing-masing ini punya fungsi dalam tanaman ya, dalam kayu ya. Jadi ini kan komponen ini bisa terikat satu dengan yang lain, mesti ada bahan pengikatnya. Bahan pengikatnya itu lignin. Ya, lignin itu seperti perekat, ya, perekat alam ya ini. Di dalam kertas, dalam kayunya, ligninnya itu sifatnya seperti perekat. Sehingga ini jadi satu kan, nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau mau buat kertas, karena tujuannya tuh mau menggunakan yang alfa selulosan, ini ligninnya harus dihilangkan dulu. Harus di-remove ya, harus dihilangkan dulu. Supaya perekatnya ini hilang, ini kan terurai jadi individu serat, nggak terikat lagi. Ya, perekatnya hilang, meskipun ya nggak bisa hilang 100%, tapi lumayan ya ini hilang. Terus ini bisa di-remove, apa namanya ini, diekstrak gitu ya, diambil. Nah itu kalau direaksikan dengan air nanti jadi lembaran kertas ya. Kalau lignin ini tetap ikut ya, nanti kertasnya bisa agak kaku gitu ya, seperti kalau ada perekat itu. Nah, tadi saya sampaikan juga bedanya tadi antara softwood dan hardwood. Selain dari komposisi kimianya, ya, sama persis, ya, juga dari morfologinya, ya. Kayu yang keras itu panjang seratnya lebih pendek daripada kayu yang lunak, ya. Jadi ini bedanya ya, berapa kalinya tuh, 2 kalinya. Yang kayu yang lunak itu panjang seratnya lebih panjang 2 kalinya, 2 kali lebih bahkan ya. Nah, kayu yang lunak ini jenis yang mana kira-kira? Ini sulit didapat ya, biasanya di luar pulau ya, jenis kayu yang akasia, pinus ya, itu bagus itu kalau buat kertas serat panjang ya. Kalau pohon-pohon yang pohon mangga, pohon itu kayu kasar ya, keras ya, kurang bagus itu seratnya. Nah, biasanya dicampur ya, karena supaya ya harganya kan lebih mahal kalau yang lunak ini, dan pengadaannya juga semakin sulit karena bersaing dengan untuk kebutuhan mebel ya, kayu-kayu yang bagus itu ya, merbau atau apa itu kan bersaing dengan mebel ya. Terus juga makanya kan dibatasi penggunaannya, jadi biasanya pasti dicampur ya. Terus apalagi ini lanjut, ini kok masih belum kehapus. Ya. Jadi persyaratan tanaman yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan baku itu tergantung dari apa? Kalau dari awal kita tahu komposisi selulosa menentukan, ya berarti tergantung dari komposisi. Ya, tadi sudah disebutkan, semakin kandungan komposisinya besar, itu semakin banyak. Nanti kalau jadi kertas kan arahnya ke arah kuantitas ya. Jadi yield gitu ya. Kalau kalian buat suatu sintesa produk, baik itu ada reaksi kimia ataupun cuman proses ikatan gitu, ikatan kimia ya, membentuk suatu produk, maka istilahnya yield atau konversi itu
besar, ya kan? Kalau misalnya reaktannya murni, itu berarti kan nanti yieldnya pasti juga besar dan kualitasnya juga bagus, gitu kan? Murni, gitu kan? Ya. Tapi tidak hanya itu saja, dari segi kekuatan, ya ini karakteristik kertas kan harus diukur dari bukan hanya banyaknya yang dihasilkan, tapi kekuatan kertasnya gimana. Nah, semakin panjang seratnya yang tadi dari softwood ya, itu akan menghasilkan kekuatan kertas yang diharapkan. Terus tadi yang bicara mengenai pengotor-pengotor dapat dihilangkan secara maksimal, yaitu tadi kalau selulosanya kandungannya tinggi kan tidak banyak pengotornya, sehingga tidak terlalu menyulitkan dalam kemurnian hasilnya kan gitu ya. Nah, jumlah banyak ini ya juga karena kandungan selulosanya yang lebih tinggi lebih bagus gitu ya. Kalau kecil nanti istilahnya ada yang rendemen itu juga kecil ya. Nah, nanti itu kalau ke analisa ekonomi kan berdampak ke cost ya. Harganya semakin banyak kuantitasnya, harganya kan bisa turun. Lebih murah. Tadi tanaman yang kayu ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke tanaman non kayu? Belum ada. Kalau tanaman non kayu ini kalian bisa enggak menduga tanaman yang seperti apa yang kira-kira cocok dari penampilan fisiknya? Seperti rumput gitu bisa enggak? Rumput, terus apa namanya itu apa? Enceng gondok gitu ya, ada yang dari enceng gondok itu tanaman-tanaman di air, itu bisa enggak? Karena kita kan bayangkan dari tadi yang kayu gitu ya, kuat seratnya. Terus ini kok rumput gitu ya. Rumput masa bisa gitu ya, lemah gitu seratnya ya. Bisa enggak? Ya kalau tadi untuk aplikasi yang luas ya bisa aja, bisa untuk kertas seni ya, kertas kan macam-macam. Tapi kalau untuk kertas pengemas ya enggak cocok gitu ya. Makanya kan ini saya cerita secara umum dulu, nanti baru masuk ke yang cocok untuk bahan pangan ya. Nah ini ya ada untuk industri tekstil, buat blotting paper, fiberboard, ini makanya harus dipilih. Kalau rumput gitu, ini kan tergolong pendek. Ya, memang seragam dan terlihat seperti kawat-kawat. Nah, jenis kertas ini cocok untuk kertas antik ya. Meskipun dikatakan kertas cetak berkualitas tinggi, tapi ini ya untuk yang seni-seni gitu ya. Bukan untuk pengemas. Terus jerami, serat yang dihasilkan oleh jerami biasanya dihasilkan sebagai komplementer dari serat kayu. Itu yang saya katakan tadi ya. Jadi tidak berdiri sendiri, komplementer. Itu tujuan apa? Ya tujuan aplikasinya yang cocok seperti apa dan lebih murah pastinya ya. Terus juga mengurangi penggunaan kayu, pemotongan kayu. Bentar. Saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Nah, kita sudah mengenal bahannya namanya kayu. Di dalam kayu ada selulosa ya. Terus orang kimia juga tidak boleh berhenti sampai menyebutkan, tapi harus tahu mekanismenya gitu ya. Nah, untuk tahu mekanismenya ya kita harus tahu formula kimianya ya. Karena ini bahan kimia kan pasti punya formula kimia. Tadi saya ngomong selulosa itu C6H10O5. Coba sih benar apa enggak? Apa salah? Apa C6H11O5? Coba dihitung dari sini, betul enggak? Yang betul H10 apa H11?
10, Bu, menurut Google. Bukan. Kalau menurut ini gambarnya, hitung. 10 pas 11. 10 ya? Iya, Bu, 10. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini loh. Hanya 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul ya, 10 ya. Jadi tadi salah tulis. Itu sebetulnya sudah saya betulkan, cuma nggak tahu kok balik lagi ya. Apa saya salah ngambil filenya yang belum saya betulkan ya. Jadi C6 10 O5 ya. Nah, kalau dilihat di sini tuh namanya kan selubiosa unit. Nah, kalau kalian mikirnya, loh ini ada N kalinya ya. Meskipun kalian enggak ngambil pengantar teknologi polimer ya, sudah saya kenalkan kan, ciri-ciri dari makromolekul itu mesti ada N kalinya. Karena N ini menunjukkan pertambahan panjang rantainya dari bagian yang kecil, molekul yang kecil. Ya, molekul yang kecil kan namanya monomer, kalau itu hasil polimerisasi. Terus jadi sekmer. Sekmer itu kan bagian dalam polimer, ya, monomer yang sudah berubah ikatannya. Jadi kalau misalnya polimer A, polimer sintetik ya dari etilin gugus vinil C, CH2 berikatan rangkap dengan CH2 itu menjadi CH, CH. Ikatan rangkapnya putus terus bertambah panjang. Sehingga etilin menjadi polietilin. Itu kalau sintetik kan seperti itu. Nah, ini kalau misalnya mau dibuat satu unit saja, itu nanti tidak kelihatan ikatan hidrogennya di dalam molekul itu sendiri. Ya. Jadi apa yang menyebabkan bertambah panjang, itu sebetulnya ada ikatan hidrogen di dalam molekul selulosa sendiri, bahkan ini disebut selubiosa. Ini macam-macam, ya kalian sudah belajar kan, nama-namanya banyak macamnya itu ya, di polikar, apa namanya itu, polisakarida, jenis itu ya, banyak macamnya ya. Nah, kemudian ini kan bertambah panjang dengan sama gitu ya, bentuk strukturnya ya. Jadi ada primary hidroksil, ada secondary hidroksil, sehingga bentuk selubiosa unit. Mungkin nanti mirip-mirip gini namanya lain lagi gitu ya, karena apa? Strukturnya mempengaruhi ikatan-ikatan itu. Jadi faktornya banyak kemungkinan ya. Jadi dari berikatan sebagai apa di bagian atas atau bawah gitu. Kalau di polimer itu ada istilahnya kalau ikatannya di atas semua seragam namanya isotaktik ya. Kalau berselang-seling berurutannya itu sama terus berurutan tapi atas bawah ikatan ini ya kebalik-kebalik gitu ya. Itu namanya sidiotaktik. Tapi kalau acak enggak teratur ya namanya ataktik. Nah, struktur itu mempengaruhi sifatnya. Nah, kalau itu bahan pangan ya itu kan di hidrokoloid dibahas ya. Nah, ini kan bukan bahan pangan, ini juga termasuk non pangan kan pasti ya. Itu nanti juga pengaruh ke kertas ya. Kalau misalnya strukturnya beda. Jadi ini membahas tentang ikatan yang ada di dalam selulosa ya. Di sepanjang rantai selulosa itu mengandung gugus OH pasti ya. Tadi ada kelihatan OH ini ya. Ini OH ini. Jadi selulosa bermuatan negatif ya, karena banyak juga gugus OH-nya. Itu dapat mengikat air ya. Jadi ketemu dengan O yang lain sepanjang rantai selulosa itu juga menyebabkan ada ikatan hidrogen. Ya, membentuk serat atau serabut yang merupakan struktur dasar kertas. Ya, itu kalau sudah ketemu air kan tadi pasti di gambarnya nggak bisa diperbesar ya. Ya nanti dilihat di ini ya. Jadi kan pasti dalam buburan kertas itu sebelum kering itu sudah berikatan ya. Jadi nanti ada ikatan hidrogen dalam keadaan pulp basah, pulp kering. Nah, kalau kering ya sudah tambah rapat gitu ya. Di sini dikatakan selulosa merupakan unsur yang penting dalam proses pembuatan pulp. Semakin banyak selulosa yang terkandung dalam pulp, maka semakin baik
kualitas pulp tersebut ya. Kalau ngomong kualitas ya karena selulosa yang dari alfa itu rantainya panjang ya, berikatan dengan air semakin kuat. Selulosa merupakan rantai lurus homopolimer atau homopolisakarida yang tersusun atas unit-unit beta D-glukopirenosa ya, yang terikat satu sama lain dengan ikatan beta 14 glikosida. Nah, ini sudah dapat kan di mata kuliah hidrokoloid ya, ikatan glikosida 14 di bagian struktur ya. Jadi selang-seling di atom C nomor berapa dia berikatan. Nah, akibat dari ikatan hidrogen ya, itu bisa membentuk struktur ya. Jadi struktur itu kan kita lihat mulai dari ikatannya. Kalau di polimer itu ada ikatan yang lurus ya, bertambah panjangnya lurus, ada yang bertambah panjangnya. Dari formula kimianya itu kecenderungannya akan beda-beda. Ya. Ada yang katanya bercabang, ada yang crosslink. Crosslink itu cabangnya sudah kemana-mana, bentuk crosslink. Bahkan nanti bentuk networking ya. Dari crosslink bisa bentuk networking ya. Nah, itu semakin kaku biasanya kalau sudah crosslink ya. Nah, kita melihat apa? Ini kok ada daerah kristal dan amorf. Ini juga bagian dari struktur. Jadi struktur itu bisa dilihat dari ikatan yang tadi saya bilang berikatan di mana, isotaktik, siniotaktik, ataktik, itu maksudnya berikatan di bagian yang mana gitu ya. Nah, kalau ini lihat dari, tidak lihat CH-CH-nya, tapi lihat dari ikatan itu cenderung teratur atau tidak teratur. Ya, ini pakai alat tentunya ya, bisa dilihat. Namanya alatnya XRD ya. Biasanya kalau penelitian itu kita mengujikan di ITS ya, pakai alat XRD, bisa tahu daerah kristalin, daerah amorf gitu ya. Terus fotonya juga kelihatan ya. Kalau teratur itu ya kristal. Jadi seperti rapat gitu, garis lurus itu ya, daerah kristal itu ya, kristal region. Nah, di antara kristal region ini kan dihubungkan dengan yang tidak teratur, yang ada celah ini, yang kurang rapat ini ya. Nah, yang kurang rapat ini disebut daerah acak atau random atau amorf ya. Jadi istilahnya bisa disebut amorf, bahasa Indonesianya random atau acak. Ya sama, nanti di plastik juga gitu ya, tapi ini kan masih ngomong di kertas. Kalau di kertas itu sebetulnya daerah kristalinnya lebih banyak ya. Makanya kalau misalnya berikatan dengan air, airnya berlebihan ya itu menjadi daerah amorf, teman ya, belum rapat ya. Jadi kalau sudah dikeringkan kan banyak kristalnya, banyak kristal, daerah kristalin. Kristal itu jangan dibayangkan fisik kristal itu ya, yang bentuk manik-manik bukannya. Ini kan tidak bisa dilihat ya. Jadi pengertian kristal di sini nih yang daerah yang teratur gitu loh, rapat ya. Ini tidak bisa dilihat ya fisiknya. Fisiknya kalau itu kertas ya kertas kering itu yang sudah rapat gitu ya, maksudnya halus. Itu nanti punya nilai permeabilitas sebetulnya ya. Cuman angkanya tidak pernah diukur, mungkin sangat bervariasi tergantung jenis kertas. Kalau mau ngukur ya bisa, tapi tidak ada standar nilai yang ada di handbook gitu maksud saya. Terus kita lihat lagi perbedaan antara, nah ini selulosa basah yang belum pernah dikeringkan dan selulosa kering. Ya. Apa bedanya di sini kalau dari strukturnya? Adanya pembasahan dan pengeringan pada proses pembuatan kertas menyebabkan terjadinya perubahan antara kedua macam ikatan hidrogen. Ya. Nah ini di sini kan perubahannya ya. Jadi ini seperti ada swelling gitu ya, kalau ada air ya, mengembang gitu. Terus ini kalau dikeringkan kan airnya keluar, lebih rapat, ya, lebih rapat. Jadi lebih terbentuk ikatan yang lebih kuat gitu ya. Nah, ikatan itu hidrogen ada dua macam, intra dan inter. Ya, intra itu di dalam molekul selulosanya sendiri,
berikatan, inter itu dengan air. Ya. Nah, biasanya dominan yang mana gitu. Kalau dominan yang inter itu lebih kuat sebetulnya. Ya kan, karena memang tujuannya kan berikatan dengan air. Tapi airnya kalau terlalu banyak ya tidak terjadi ikatan yang sempurna karena semuanya kan harus stoikiometri. Nanti swelling malah. Ya. Jadi harus ada stoikiometri yang pas gitu ya. Cuma kita tidak bisa nimbang-nimbang secara stoikiometris, tidak bisa begitu. Biasanya kita ada istilah nilai konsistensi. Ya. Konsistensi itu berapa perbandingan komposisi antara pulp, ya, pulp itu yang sudah dilakukan proses penghilangan lignin, ya, dengan air. Jadi seberapa? Itu nanti bisa tahu. Itu seperti kalau reaksi ya stoikiometri reaksinya. Tapi ini bukan ditimbang berapa gram air, berapa enggak. Ya konsistensi tadi. Ya. Nah, yang sudah ketemu dengan air, ini tentunya bukan serat gitu saja, ya. Terus ditemukan dengan air, gitu ya. Ya bisa gitu. Tadi sejarahnya kertas kan juga gitu, toh. Tidak pakai dihilang-hilangkan kan. Dia direndam aja, tapi lama sekali karena dengan bantuan alam ya, sinar matahari, dikenakan matahari gitu, berhari-hari lapuk kan, ya. Itu berarti terjadi penghilangan lignin juga, ya. Cuma nanti akhirnya akan dipelajari lebih detail. Ini kok bisa ya terbentuk lembaran? Berarti kan ada yang komponen utamanya itu apa gitu ya. Terus harus ada yang dihilangkan. Nah, ini akan baru tahu bahwa lignin itu perlu dihilangkan. Kan gitu, ligninnya itu yang perlu dihilangkan karena lignin berfungsi sebagai perekat di dalam tanaman ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita mengupayakan cepat ya, jadi skala industri ya, jadi tidak dibiarkan di alam gitu ya. Itu kita kontrol kan supaya apa? Waktu pembuatannya itu bisa ditentukan ya toh. Berapa jam, berapa lama, terus mau kualitasnya seperti apa. Nah, itu harus dihilangkan ligninnya ya. Jadi harus tahu caranya menghilangkan lignin yang optimal atau maksimal itu pakai apa gitu ya. Itu kita nanti akan punya beberapa metode penghilangan lignin ya, cara-cara menghilangkan lignin. Nah, tujuannya menghilangkan lignin dan harus menjaga supaya selulosanya tidak terdegradasi karena selulosanya itu komponen utama yang mau diambil gitu ya, yang mau direcover diambil. Tapi dalam proses pembuatan pulp ini sekali lagi ligninnya yang dihilangkan tadi, sering terjadi proses degradasi terhadap selulosa karena pengaruh bahan kimia. Nah, tadi kan dihilangkannya sekarang pakai bahan kimia, tidak sekedar air ya, supaya cepat gitu ya. Atau karena proses fisika. Proses fisika ini apa misalnya? Penghancuran. Jadi kalau tadinya ukuran besar-besar, itu kan dipotong-potong dulu. Kemudian dihaluskan. Ya, dihaluskan, kemudian apa dampaknya? Kalau dilihat dari sini akan berdampak pada berkurangnya atau menurunnya panjang rantai. Terus ini tadi kita sadar ya bahwa memang kita mau menurunkan, bukan mau menurunkan derajat polimerisasi, mau menurunkan ini apa namanya ikatan-ikatan dalam hal supaya tidak dalam bentuk kumpulan atau gelondongan gitu ya. Itu harus diurai jadi individu serat kan? Ya. Berarti kita dengan sadar memang mau menguraikan. Tapi bukan berarti mengurangi selulosanya, ya. Nah, tapi kalau kita pakai bahan kimia terus pakai proses fisis yang tadi dihancurkan, itu mesti terikut, ada yang hilang selulosanya. Ya, nggak mungkin nggak ikut ya, itu jadi satu tadinya ya. Nah, yang sulit itu kan menemukan bagaimana caranya supaya ligninnya yang hilang tapi selulosanya nggak ikut. Kenapa kok sulit ya? Karena awalnya jadi satu. Kayak misalnya sesuatu sudah dikasih perekat gitu ya, rapet perekatnya.
terus mau ngilangi perekatnya, mosok nggak ada yang ikut, kan mesti ada yang ikut ya. Nah, itu jadi sulit kan. Nanti cari metode apa yang bisa dapat lignin sebanyak-banyaknya untuk dihilangkan, tapi selosanya tidak sampai hilang ya. Jadi selosanya bisa diambil. Terus kalau dilihat lignin ini senyawanya ini gimana ya formulanya? Ini paling sulit cari formulanya lignin ini ya. Kalau selulosa masih jelas teratur tadi ya. C6H10O5 N kali gitu ya. Sederhana diingat ya. Tapi lignin saya tuh nggak bisa nginget rumusnya lignin. Dan bahkan kadang kalau misalnya bimbing TA ya, pakai bahan alam yang dari tanaman berserat ya. Saya sudah pernah bimbing berapa kali ya judul untuk membuat bahan ya, suatu produk ya, bukan selalu kertas ya. Kertas sudah pernah ya, 2 judul, 2 topik. Misalnya karboksi metil selulosa ya, itu kan dari selulosa. Nah, judulnya supaya tidak sama, selulosanya diganti-ganti oleh mahasiswa. Ya, pembuatan karboksi metil selulosa dari bagas, nanti dari jerami padi. Boleh sih, boleh gitu ya. Nanti yang berubah komposisi awal dari selulosanya. Tapi prosesnya juga sama, menghilangkan ligninnya karena mau diambil selulosanya dulu kan, baru diproses secara kimia jadi karboksi metil selulosa, turunan dari selulosa. Nah, waktu menentukan komposisi lignin karena harus menghitung neraca massa dan sebagainya ya. Itu ada yang C9, ada yang C11, ada yang C12. Saya juga bingung ya. Tapi mahasiswa bisa nunjukkan ini saya sumbernya ini. Nah, kalau di TA itu asal sumbernya jelas, terpercaya ya boleh kan? Kan nggak mungkin kita percobaan lagi gitu ya. Sudah ada, semuanya sudah ada. Dan ternyata memang disebutkan lignin ini cukup kompleks ya. Senyawa aromatik berbentuk amorf dan tersusun dari unit fenil propan. Rumus molekul lignin sangat kompleks dan belum diketahui secara pasti. Nah, kenapa kok belum diketahui secara pasti? Mungkin sangat bervariatif. Ya, jadi tidak bisa diwakili salah satu rumus yang untuk semua jenis tanaman yang mengandung lignin. Ya, jadi akhirnya kalau ada macam-macam, ya pilih aja salah satu kan gitu ya. Pokoknya ada dasarnya. Dalam proses pembuatan pulp dan kertas, lignin merupakan bagian yang harus dipisahkan. Tadi sudah ya. Melalui apa? Bisa reaksi oksidasi dengan NaOH, karena lignin itu perlu dihilangkan karena menurunkan kekuatan dan kualitas fisik dari kertas yang dihasilkan. Jadi kalau tidak dihilangkan, ya bisa jadi kertas, tapi kertasnya kasar, kaku, dan berwarna coklat, ya cenderung tidak putih, ya. Karena lignin sendiri warnanya cenderung agak coklat, ya coklat, ya. Kalau sebagai perekat ya warnanya coklat. Lignin bersifat hidrofobik dan kaku sehingga akan menghambat reaksi antara selulosa dan air, yaitu mengurangi daya swelling pengembangan serat. Terus kalau ada ligninnya, kandungan dari bahan alamnya ligninnya cukup tinggi, itu berpengaruh pada konsumsi bahan kimia yang digunakan pada proses pemasakan dan juga pemutihan, ya karena kalau kertasnya mau warna putih, ya butuh pemutih lebih banyak kalau kandungan ligninnya lebih banyak juga. Seperti itu. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, kok kelompatan. Nah, lignin ini tadi kan saya bilang, ini kompleks ya. Kompleks apa? Ini tadi tulisannya kecil ya. Kalian bisa lihat. Saya besarkan aja saya sendiri. Kekecilan. Jadi kalau dilihat di bagian lamela kayu gitu ya, atau tanaman berserat, lignin itu terdapat di bagian tengah, ya, lamela tengah. Ya, jadi ini selulosa, lignin ini kayak perekatnya, ya, terus ini ada hemiselulosa, ya. Jadi itu kan bentuk lapisan-lapisan gini ya. Nah, ini di sini. Lapisan-lapisan. Saya juga tidak ahli di perkayuan ya. Ini kalau mau belajar khusus ini memang ada di Balai Selulosa di Bandung. Itu belajar tentang selulosa semua tanaman ya. Kayu maupun non kayu ya. Dan saya pernah ikut pelatihannya.
ikut pelatihannya tapi sudah lama ya, sampai kunjungan ke teknologi tepat gunanya di Tulungagung ya, dari workshop terus kunjungan ke situ. Jadi saya lihat pembuatan kertas, waktu itu kertas untuk kertas yang penyerap minyak itu loh ya, kertas sembayang seperti itu dari bambu ya. Prosesnya ya waktu itu enggak pakai pemasakan gitu, sederhana, tepat guna ya. Jadi direndam sama air agak lama gitu. Terus kemudian setelah lapuk apa bentuk buburan dicetak ya, cetaknya pun pakai sederhana. Kalian sekarang sudah bisa lihat kalau di internet itu cari aja video pembuatan kertas di mana, di Cina, di Jepang ya. Sederhana sekali ya, tapi itu masih pulp akhirnya. Ya, bukan kertas-kertas yang langsung jadi. Kalau mau kertas yang bagus-bagus, kertas budaya tinggi, untuk kertas tulis, kertas apa ya mesti ya di pabrik kertas ya. Kalau teknologi tepat guna ya seperti pulp gitu modelnya ya, bahan dasar gitu ya, belum ada tambahan aditif-aditif. Jadi karena struktur yang tidak teratur, acak, memiliki berat molekul yang tinggi ya. Nah, kalau dilihat di sini banyak senyawa aromatiknya ya, seperti model-model ring ini ya, cincin. Di sini dikatakan lignin merupakan komponen lignoselulosa ya, selulosa yang tadi itu komponen utama yang sulit untuk dipecah. Nah, struktur kristalnya lebih tinggi daripada selulosa dan hemiselulosa. Nah, kalau dilihat loh katanya amorf, kok struktur kristalnya lebih tinggi? Kalau sulit dipecah itu biasanya memang struktur kristalnya lebih tinggi ya. Amorf dalam hal agak sulit menerangkan ya, karena kompleks ya. Jadi ya dia antara kristal dan kristal itu kan ada bagian yang tidak semua rapat ya. Nah, itu juga banyak amorfnya gitu ya. Jadi sulit karena ini kompleks ya, ada kristal, ada amorf gitu ya. Dan bersifat hidrofobik, tahan terhadap air ya. Jadi tidak mudah ditembus oleh air dinding-dinding selnya. Kita tahu ya, tumbuhan ini kan bagian dari makhluk hidup kan. Karena ciri-ciri dari makhluk hidup itu biasanya kita lihat ada selnya bisa berkembang biak gitu ya. Sekarang ini kita kan lagi ribut dengan virus ya. Virus itu makhluk hidup apa bukan? Nah, ini intermezzo ya, karena kita masih ngomong tentang makhluk hidup dari sel tumbuhan ya. Nanti kalau belajar hewan dari sel hewan ya. Sekarang ketemu lagi virus ya. Ya, wis intermezzo saja ya, pengetahuan ditambah. Kalau virus sel apa? Ini karena saya teringat ada kata sel ya. Sekarang kan lagi ribut virus itu sel makhluk hidup atau bukan, organisme atau bukan. Karen, adakah di sini? Ya Bu, ada Bu. Oh, ada. Gimana Karen? Makhluk hidup atau bukan virus? Bukan Bu. Kenapa kok bukan? Katanya bisa berkembang biak. Kalau berkembang biak kan makhluk hidup. Karena harus ada inangnya. Jadi nggak bisa berkembang biak sendiri. Oh, khusus ya, karena unselular ya, tidak Ya. punya sel ya. Makanya Ya. tadi ini saya teringat karena ada kata-kata sel ya. Kata-kata sel ini kan menunjukkan bahwa ini hidup ya, makhluk hidup bisa bertumbuh ya. Jadi unselular ya. Jadi bukan makhluk hidup yang unselular, bukan ya, sebetulnya bukan makhluk hidup karena tidak punya sel ya. Tapi ada orang yang mengatakan organisme. Organisme kan jadinya seperti makhluk hidup yang unselular gitu ya. Nah, itu hanya istilah ya. Kita kadang-kadang supaya tidak bingung, pengetahuan kita harus luas ya. Jadi kalau ada yang nyebutkan gini, jangan terpaku pada kata-kata, tapi lebih pengertiannya ya, sifatnya bagaimana gitu ya. Membiasakan seperti itu ya. Jadi kita supaya tidak terpaku pada satu statement ya, kalimat terus diperdebatkan. Nah, tadi kan sudah membahas alfa selulosa ya, tapi alfanya sering nggak muncul, ya, jadi itu mewakili
selulosa, ya. Terus beta selulosa juga betanya sering nggak muncul, diwakili istilah hemiselulosa. Soalnya kalau orang pakai alfa beta gamma tuh mungkin nanti kecampur dengan yang lain gitu ya, jadi dikasih spesifik nama tertentu gitu ya. Tapi saya pernah meneliti tentang kinetika delignifikasi, penghilangan lignin. Ini sudah 2 topik ya, sudah publikasi internasional juga. Itu kinetika tuh cari model. Jadi bukan buat kertas, nggak harus jadi kertasnya gitu ya. Tapi asal ada pengurangan reaktannya di sini adalah selulosanya yang diukur ya. Terus terjadi penambahan lignin yang terlarut. Jadi kalau pakai larutan NaOH kan larut ligninnya. Nah, ligninnya itu diukur bertambah kelarutannya ya, itu sudah bisa nanti cari model kinetikanya. Nah, pada saat di situ itu membahas kenapa kok lignin ini tiba-tiba turun atau naik. Ternyata ada faktor ini alfa beta gamma ini ya. Nah, dari situ dipakai istilah alfa beta gamma ya. Tapi kalau tidak ke arah fundamental, lebih ke arah aplikatif ya, kita pakai istilah langsung hemiselulosa ya. Jadi saya memberikan contoh alfa beta gamma itu dipakai untuk kinetika nanti biasanya ya. Lebih kelihatan bahwa itu bagian dari selulosa yang macam-macam gitu maksudnya. Nah, ini kan ada keterangan hemiselulosa terdiri dari komponen polisakarida yang bukan selulosa seperti yang bukan selulosa, seperti asam-asam uronida, pentosan dan heksosan. Jadi ternyata ada bedanya. Nah, ini dinamakan yang lain gitu ya. Senyawa-senyawa seperti pentosan, heksosan ini ada gunanya semua loh. Bahkan penelitian-penelitian itu bisa mengambil pentosannya saja nanti untuk apa. Kimia kan luas ya. Heksosan untuk apa, gitu bisa. Kalian tahu istilah tanin ya. Tanin itu pun saya bisa ambil itu. Tanin itu untuk perekat briket ya. Tanin itu juga ada di dalam kayu. Cuma saya tidak bahas di sini ya, karena itu fungsi yang lain ya. Cuma saya cerita aja, tanaman berserat ini punya banyak senyawa yang meskipun kecil-kecil, yang kalau di kertas diabaikan itu. Ya, yang tadi saya bilang di awal, ini tidak usah keluar komposisinya, digabung aja yang utama-utama, karena di kertas nggak dibutuhkan ya. Tapi kalau kita butuh senyawa itu, yang kecil-kecil itu bisa diambil. Ya saya kasih contoh tadi, lignin itu pasti ya besar ya. Yang kecil-kecil lignin, tanin, pentosan, heksosan ini bisa diambil. Ya, terus untuk apa gitu ya? Itu ada metodenya sendiri. Sekarang kita fokus yang hemiselulosa ini untuk apa? Secara struktural berhubungan dengan selulosa mempunyai sifat reaksi yang sama. Tapi karena rantainya lebih pendek, kalau terjadi reaksi oksidasi dan degradasi itu terjadi duluan. Ya, karena rantainya lebih pendek ya dan bercabang. Rantai yang bercabang ini lebih gampang teroksidasi. Contohnya polietilen dengan polipropilin ya. Polietilen kan cuma lurus, CH2 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 gitu ya. Polipropilin ada cabangnya CH3 ke bawah ya misalnya. Ya CH2 CH CH3 gitu. Itu lebih mudah teroksidasi. Ada sekundernya ya, rantai sekunder daripada yang lurus gitu misalnya. Kalau alfa selulosa kan lurus tadi. Kesamaannya dengan lignin ada kesamaan juga, tidak larut dalam air. Namun dapat larut dalam alkali encer dan lebih mudah dihidrolisis oleh asam. Kalau selulosa larut apa bereaksi ya dengan air ya. Ya. Bukan larut. Kalau larut kan hilang ya, jadi satu fase. Selulosa di sini bentuk sistem yang kayak dispersi gitu ya. Kan buburan ya. Jadi tidak larut sempurna. Ya. Kalau hemiselulosa cenderung tidak larut, tapi sifatnya hidrofilik ya, dapat membuat struktur selulosa menjadi
kurang teratur ya, daerah amorf. Karena dia hidrofilik, dia juga nyerap air, dapat masuk dalam jaringan selulosa. Ada plus minusnya ya, jadi keberadaan hemiselulosa ini dibutuhkan tidak dalam pembuatan kertas. Kalau dilihat dari perannya hemiselulosa dalam serat, itu dia mudah menghasilkan fibrilasi. Fibrilasi itu kayak urean jadi individu serat itu loh. Ya. Itu kan memang perlu toh awalnya ya. Dari serat yang gumpalan itu difibrilkan jadi individu serat. Kalau ada hemiselulosa itu lebih baik. Ya, dia bisa ngatur juga. Tapi kalau terlalu banyak hemiselulosanya, itu kekuatannya juga bisa turun. Jadi mesti dioptimasi sih sebetulnya ya. Dioptimasi. Jadi tidak boleh hilang 100%, harus ada. Nah, tapi tidak boleh terlalu banyak. Nah, ini penelitiannya itu ke sini ya. Penelitiannya itu lebih ke arah coba metode ini, kondisi proses suhu berapa, konsentrasi berapa, rasio berapa ya. Supaya nanti ya sesuai yang diharapkan. Kalau kertas itu seperti itu. Kelihatannya mudah ya, tapi juga tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit ya. Mungkin mahasiswa kadang-kadang kalau tujuannya cuma demo, ini loh buat kertas ya, kalian kan tidak penelitian ya, nanti didemokan buat kertas, akan mengatakan mudah. Oh gitu toh ya, gampang ya gitu ya. Itu pernah terjadi ya, mahasiswa saya komen begitu. Bu, membuat kertas ini mudah ya, langsung jadi. Kok sampai penelitian itu apa yang diteliti? Kayak gitu ya. Terus saya jawab, loh kalau kalian SMP, SMA, saya langsung kasih prosedur ya, pasti bisa mereka buat kertas ya. Tapi kalau penelitian kan enggak asal buat kertas, harus tahu fundamentalnya. Jadi apa yang mempengaruhi supaya selulosanya tetap tinggi, ligninnya harus banyak yang larut. Nah, itu membahas fundamental ya. Nah, itu yang bisa sulit kalau misalnya enggak mau belajar ya fundamentalnya. Ini diulang lagi, jadi sebetulnya hemiselulosa itu dapat diartikan sebagai selulosa molekul rendah. Poliosa berbeda dengan selulosa, karena komposisi berbagai unit gula, rantai molekul yang lebih pendek, dan percabangan rantai molekul. Kadang-kadang ada yang menyebutkan kandungan selulosa itu digabung antara alfa dan hemiselulosa. Jadi angkanya jadi tinggi. Padahal sebetulnya kalau diuraikan bisa penjumlahan ya. Jadi tadi kan di kayu sekitar berapa persen, 20-an gitu ya, 40-an. Nah ini kok tiba-tiba keluar angka 60, 70, nah itu digabung berarti. Ya, total persennya. Kira-kira sudah paham bedanya alfa dan beta atau selulosa dan hemiselulosa? Atau ada yang mau bertanya? Belum ada, Bu. Cukup jelas ya. Sekarang kita masuk di tepatnya pada saat pembuatan kertas itu melakukan apa gitu ya. Meskipun tadi sudah diulang-ulang dikatakan pulping itu pembuatan kertas untuk melarutkan lignin dari dan komponen-komponen lain dari bahan baku kertas ke dalam larutan pemasak sehingga yang tersisa adalah serat-serat selulosa yang disebut pulp. Jadi sebetulnya yang mau diambil kan selulosa ya. Yang lain-lain ya tidak diharapkan. Kemudian lanjut. Perlakuannya bagaimana? Perlakuannya tergantung. Jadi kalau serat kayu yang ukurannya besar gitu ya, gelondongan-gelondongan kayu, sudah pasti kita
hancurkan dulu. Tapi kalau di sini disebut diberi perlakuan kimia dulu seolah-olah, ya. Ini bisa bervariasi kalau memang seratnya sudah pendek-pendek, ya. Itu bisa saja mekanik saja dulu, enggak usah mekanik ya, langsung kimia juga bisa. Jadi nanti bisa urutannya fisika dulu atau fisika saja juga bisa, fisika dan kimia, atau mungkin cuma thermal saja juga bisa, ya. Jadi serat itu setelah dipisahkan, diaduk-aduk, di blender gitu kalau skala lab ya. Itu kan enggak karu-karuan ya, seratnya acak gitu ya. Nah, untuk bentuk lembaran ditata kembali itu dicetak istilahnya ya. Tapi bahan dasar itu sangat menentukan ya. Jadi kalau bahan dasarnya itu kayu paling bagus itu. Kalau misalnya nanti jadi kertas, kertasnya pasti bisa halus ya. Makanya disebut kertas budaya tinggi, kuat, pasti lebih kuat daripada non kayu ya. Jadi bahan dasar menentukan. Tapi problemnya kita dari dulu sudah tahu ya, seperti bahan bakar itu kan juga gitu. Meskipun ada sumber alam bisa tumbuh ya toh. Tapi kayu itu kan ya lama ya toh, sampai kuat gitu kan lama, butuh waktu yang lama. Terus kalau ditebangi kan bersaing juga untuk kebutuhan yang lebih penting ya, untuk bahan bangunan ya, yaitu hutannya gundul, banjir, tanahnya longsor ya. Nah, itu kan jadi harus dipikirkan. Makanya kan ini disubstitusi meskipun tidak 100% substitusinya, tapi komplementer tadi dari bahan-bahan non kayu ya. Nah, penelitian saya karena paling gampang dapat jerami padi dan tongkol jagung, meskipun sudah pernah yang lain-lain ya, sampai serat daun nanas itu saya pernah awal-awal itu sampai ke Blitar ya, pergi ke pertanian nanas ya. Jadi saya lihat sendiri nanas saja, semua tanaman nanas ya. Ya senang lihat tanaman nanas semua gitu ya. Tapi durinya itu kan bisa melukai ya. Itu ya, daunnya waktu saya buat dari daun nanas. Kertasnya tuh putih bagus seperti pakai pemutih. Cuman kadar airnya tinggi kalau daun nanas itu. Sampai 85%. Jadi rendemennya jadi kecil. Belum lagi transportasinya. Ya toh. Terus karena jauh repot juga sehingga saya akhirnya beralih ya. Karena itu paling bagus itu. Serat daun nanas. Kalau sekarang coba kecil-kecilan ya bisa beli di pasar. Tapi musiman enggak daun nanas itu. Ya. Kalau ini sepanjang masa ya. Kebetulan saya suka mengkonsumsi jagung, daripada saya buang kulitnya ini, saya kumpulkan. Jadi mahasiswa penelitian pakai kertas ini enak ya. Saya kasih aja ya, udah cukup itu stoknya. Ya. Jadi serba guna semuanya ya. Ini juga mengandung vitamin dan mineral, buahnya, daunnya juga banyak gunanya, tidak hanya untuk kertas ya, banyak sekali gunanya. Bahkan untuk pakan ternak ya. Jadi kalau mau beli dalam jumlah besar itu juga bersaing loh. Saya punya kenalan di desa, di daerah Nganjuk, UD Nganjuk Tama. Itu apa aja ada semua ya, tanaman-tanaman porang itu aja ada. Itu pun kalau saya tanya sudah ada yang beli buat makanan ternak ya. Jadi ini orang teknik kimia itu kan hebatnya gitu ya, ngomong tuh bisa macam-macam, mulai dari yang bahan utama untuk sumber makannya sampai yang limbah-limbahnya masih bisa digunakan ya, ke bahan pengemas misalnya gitu. Ini sekedar saya tunjukkan, memang bedanya enggak banyak ya ini antara alpha selulosa dan hemiselulosa ya untuk rice straw ya, jerami padi. Tapi ini sudah dianggap tinggi ya untuk non kayu. Jadi kalau sudah angkanya di sekitar 25 ke atas itu sudah dianggap bisa digunakan untuk kertas. Apalagi kalau di antara non kayu punya serat yang kuat. Ya jagung kan kuat seratnya. Klobot, kertas klobot itu ya, kadang bisa dibuat tali misalnya gitu. Ini tadi yang pilihan metodenya, kalau sudah skala besar ya, kita bisa pilih yang mana. Kalau mekanis saja ya ini sederhana kertas yang dihasilkan, kalau mau lebih bagus ya mesti tambah kimia dan biasanya digabungkan ya, dan tidak tunggal gitu ya. Ada mekanis dan kimia ya, jadi semi kimia.
Itu gabungannya biasanya semakin lengkap semakin baik, ya. Jadi kemis itu kimia, thermal itu suhu, mekanik ya mekanik pakai penghancuran gitu ya. Itu. Masing-masing pasti punya keunggulan tergantung dari jenis dan kualitas kertas yang akan dihasilkan ya. Nah, kalau penelitian di lab pun sudah pakai semuanya ya, meskipun dengan alat skala lab tentunya ya. Jadi mulai di blender itu sudah cara mekanik ya. Cara mekanik di blender. Dipotong-potong dulu, digunting ya, pakai gunting. Kalau panjang-panjang seratnya diguntingin dulu. Karena nanti ya enggak bisa masuk di reaktor kecil ya, alat gelas ya. Guntingi 2 cm, 1 sampai 2 cm. Terus di blender. Terus pakai lagi yang namanya screen itu refiner ya. Jadi sampai sekian mesh bisa ya. Kalau perlu sampai sekian mesh ya enggak apa-apa kalau mau halus itu ada di lab kimia MIPA ya. Terus di mesh lagi masih mau ukuran berapa mesh ya. Kemudian dilarutkan dengan larutan NaOH, dimasak pakai pemanasan suhu bervariasi. 60 sampai 90. Kalau 100 nanti ikut menguap ya, ada yang menguap pelarut airnya. Ya seperti itu, terus dimasak berapa lama waktunya. Terus yang perlu diatur lagi variabel konsentrasinya. Ya, berapa larutan NaOH yang digunakan, berapa rasio antara serat dengan larutan NaOH. Terus memilih lagi ya. Pakai pelarut apa ya? Awalnya itu ditemukan proses sulfat ya. Sehingga proses ini disebut proses Kraft ya dalam bahasa Swedia dan Jerman, artinya kekuatan ya. Gunakan pertama kali pada kayu lunak. Nah, prosesnya sulfat tapi cairan yang digunakan adalah NaOH dan Na2S ya. Nah, proses sulfat ini nanti menghasilkan kertas yang sulit diputihkan ya karena berwarna coklat. Kalau dengan soda itu biasanya warnanya lebih terang dan teksturnya lebih halus. Ini perkembangan berikutnya juga ada proses yang soda. Tapi proses sulfat ini banyak juga yang melakukan ya, karena kuat juga kertas yang dihasilkan. Ada lagi proses sulfit menghasilkan kertas yang lebih putih, namun kurang kuat daripada proses Kraft ya. Sulfat tadi itu kan disebut proses Kraft. Terus bedanya apa? Ya larutannya ya. Hanya saja larutan pemasak yang digunakan adalah asam sulfit atau ini HSO3- ion bisulfitnya ya. Dalam bentuk apa? Ini hanya bisa diganti-ganti dalam bentuk kalsium bisulfit, magnesium, natrium, amonium ya. Karena bisa diganti-ganti maka ini diganti M ya. Jadi tidak selalu asam ion bisulfit dari asam sulfit. Ya. Jadi bedakan dengan sulfat. Kalau sulfat tadi ini ada yang kelewatan. Nah, ini ya. Proses yang tertua itu justru proses soda, ya, ditemukan tahun 1851. Sampai sekarang masih dipakai, saya pakai. Karena saya merasa mudah ya pakai proses soda ini ya. Bahannya mudah didapat, harganya murah, terus hasil kertasnya juga bagus karena cocok untuk tanaman yang non kayu, ya. Dan pakai NaOH saja cukup, meskipun di sini bisa pakai tambahan natrium karbonat, ya. Tapi saya pikir NaOH saja sudah cukup ya, nggak perlu pakai banyak-banyak bahan kimia ya. Tapi memang kalau dilihat dari kekuatannya ini kan tergantung dari bahan bakunya ya. Kalau misalnya mau lebih kuat, kadang-kadang tidak hanya memilih metode, tapi mencampur-campur jenis bahan baku serat pendek, serat panjang. Kalau di sini dikatakan pada suhu dan tekanan yang tinggi, ini juga tergantung ya. Bahan bakunya apa? Kalau bahan bakunya kayu, ya memang butuh suhu dan tekanan yang tinggi, ya. Tapi kalau bahan bakunya non kayu, nggak perlu tinggi-tinggi, malah seratnya nanti
tidak kuat karena degradasi. Nah, ini nanti pengalaman di penelitian ya. Jadi tidak bisa cerita detail, cuman garis besar karena ini pengalaman di penelitian yang baru bisa membahas itu ya. Jadi kalau proses solvap itu disebut juga proses Kraft pakai NaOH dan Na2S ya. Jadi ada NaOH ditambah Na2S. Kalau yang sebelumnya proses soda banyak NaOH dan natrium karbonat. Ya. Terus kemudian proses sulfit itu pakai asam sulfit atau ion disulfit ya. Ini sedikit perbandingan, gambaran perbandingan apa perbedaan antara proses mekanis, kombinasi mekanis kimia dan kimia. Kalau dilihat dari rendemennya itu bagusan mekanis ya. Nah, berarti kuantitas toh. Ya. Kenapa kok begitu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok bagus lebih tinggi proses mekanis? Kalau pakai kimia rendemennya rendah. Ada yang bisa jawab? Mungkin karena banyak yang terlarut, Bu. Yang mana? Kalau pakai kimia banyak yang larut, jadi rendemennya sisa sedikit, Bu. Betul. Apanya yang larut? Yang larut apa? Yang larut apanya? Selulosanya ya, Bu ya? Loh ya enggak. Kalau pakai bahan kimia yang mau dilarutkan ligninnya kan? Oh iya Bu, maksudnya itu. Maaf. Ya. Yang mau dilarutkan ligninnya. Ligninnya banyak yang terlarut. Memang bagus kan ligninnya banyak yang terlarut ya. Otomatis nanti kan berkurang berat pulpnya atau nanti jadi lembaran kertasnya lebih dari segi massa loh. Dari segi massa lebih sedikit pasti yang ligninnya itu berat molekulnya tinggi hilang. Ini kan berat molekulnya ya tinggi itu hilang. Ya pasti kertasnya nanti kalau ditimbang lebih kecil masanya. Jadi dalam hal massa ya, kalau kalian buat neraca massa, berapa massa awal yang dibutuhkan, terus jadi massa akhir berapa. Rendemen itu biasanya massa akhir dibagi massa awal. Jadi saya satu run gitu ya, misalnya saya satu run ya, saya pakai bahan baku serat, saya timbang pertama kali. Pakai apa ini? Contohnya yang gampang, saya kan pakai kulit jagung. Ya, kulit jagung saya timbang. Mula-mula berapa gram yang saya gunakan? Skala kecil aja. Skala kecil saya pernah pakai paling kecil itu 12 gram. 12 gram pernah. Saya pernah pakai panci presto di rumah 30 gram, karena panci prestonya besar, 4 liter, 7 liter gitu ya. Kan nggak bisa terlalu sedikit isinya. Saya pernah 30 gram. Nah, terus nanti itu jadi kertas kering itu berapa gram. Nah, kertas kering setelah jadi dibagi mula-mula pulpnya itu namanya rendemen. Sudah saya ukur range-nya. Nah, ini kan macam-macam ya, tergantung bahan bakunya juga, tergantung metodenya. Itu 50%-an, bisa lebih kurang. Kalau buat tisu turun lagi, jadi cuma sekitar separuhnya ya. Nah, itu 50%. Berarti masuk range yang mana? Masuk range yang ini 40-55%. Karena saya pakai soda kan. Ya, masuk range ini 40-55%. Pakai soda. Nah, kalau cuma dihancurin gitu cara mekanis ya, ligninnya tuh nggak banyak hilang, ya kan? Makanya kertasnya ya jelek, kaku. Ligninnya nggak banyak hilang. Rendemennya tinggi. Makanya kalau melihat itu mesti, kalau baca ini ya, harus punya pemahaman. Oh, saya milih yang mekanik saja karena rendemennya tinggi. Loh, iya, tapi mau dibuat kertas apa? Ya. Ya, mau dibuat kertas apa dulu? Sulit diputihkan, warnanya coklat. Kualitas cetaknya sih bagus, bisa bagus, tapi kaku kertasnya biasanya ya, kaku sekali. Ya. pH juga pengaruh loh ya. Jadi kalau misalnya pakai larutan basah, setelah itu harus dicuci sampai pH netral. Kalau basahnya masih ikut, jenis kertasnya juga beda. Ya, saya pernah coba. Ya, saya tidak hilangkan sampai pH netral. Jadi kertas kilap ya, kertas kilap itu kertas yang apa ya?
kilap-kilap itu kayak kertas. Saya tidak bisa nyerap minyak itu kelihatannya. Ya. Tapi saya tidak sebutkan pH dulu karena itu variabel penelitian nanti ya, yang umum saja. Jadi yang umum itu lebih ke arah ini 3 macam ini ya, ini global. Nanti di dalam ini kan masih ada kondisi proses, itu masuk ranahnya penelitian ya. Jadi kalau pakai kimia ini konsentrasi berapa ya, selain milih jenis larutan pemasaknya. Kalau ini kan berdasarkan perbedaan jenisan larutan pemasak tadi sudah ditunjukkan ada Kraft, ada apa ya. Itu sedikit pengetahuan tentang kimia sendiri dipengaruhi jenis larutan pemasak. Tapi nanti di penelitian masuk ke kondisi proses pemasakannya. Itu enggak usah dulu di sini. Kualitas cetak di sini karena halus ya. Ya ini tergantung mau dicetak untuk apa ya. Kalau halus itu kadang-kadang kan malah mungkin kayak printing itu sulit gitu ya. Tapi kalau kasar ini menghabiskan tinta sebetulnya ya. Nyerap tintanya kan lebih banyak. Nah, itu lebih ke aplikasi ya. Kita lihat lebih ke arah globalnya ini. Yang jelas ini sulit diputihkan, yang ini mudah diputihkan gitu ya. Bahkan untuk mengukur banyaknya lignin itu ada yang khusus namanya bilangan kappa. Bilangan kappa itu mengukur derajat warna putih. Ya. Semakin sedikit ada butuh kayak titrasi gitu ya. Kandungan lignin titrasi kayak KMNO4. Semakin sedikit kebutuhan bahan penitrasinya, itu berarti makin putih kertasnya. Jadi ada standarnya kayak kertas HVS itu angkanya di bilangan kapanya mungkin di angka 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau kertas yang bukan warna putih itu bisa puluhan angkanya. Nah itu di penelitian juga diukur. Ya. Jadi disetarakan, diuji juga kandungan ligninnya, terus diuji bilangan kapanya yang berkorelasi dengan derajat warna putihnya. Semakin putih itu bilangan kapanya semakin rendah. Karena kebutuhan bahan untuk menitrasi lignin itu juga rendah. Kalau ligninnya sedikit kan misalnya KMNO4 gitu, KMNO4-nya butuh sedikit. Ya. Jadi kebalik, kalau misalnya nilainya rendah, bilangan kapanya berarti itu putih warnanya. Ya. Kalau tinggi berarti tidak putih, ya coklat. Ya, sejalan sih ya dengan warna putihnya, bukan sejalan dengan komposisi ligninnya juga. Di sini ada contoh semua jenis kayu hard atau soft ya. Itu cocok dengan metode yang mana? Ya. Nah, ini bisa saja cocok yang thermal atau dengan kimia dan thermal. Ini bisa softwood dan hardwood. Ya. Jadi ya ini penelitian lagi. Nah, kalau saya kan pakai soda. Ya, hardwood cocok. Tapi saya pernah baca softwood juga cocok. Ya, pokoknya non-wood. Ini kan untuk wood ya, untuk kayu. Untuk non-wood itu cocok soda. Ya, ini kan membahas yang khusus kayu. Saya baca di jurnal yang non-wood kebanyakan proses soda. Makanya saya nggak coba-coba yang lain. Kenapa? Yang lain lebih kuat. Nah, nanti yang soda aja sudah bagus kok. Pakai yang lebih kuat nanti malah hancur gitu ya. Itu kalau non-wood, jadi punya pertimbangan lain. Jadi tidak serta-merta ngikuti yang wood gitu ya. Harus disesuaikan dengan non-wood. Non-wood sendiri kan masih ada macam-macam jenis non-woodnya. Nah, itu juga mesti hati-hati. Jadi dalam penelitian itu variabelnya banyak. Sampai saya pernah coba juga alat gelas dengan alat logam. Ini untuk reaktornya. Nah, kenapa? Kalau alat gelas tekanannya kan tidak ada tekanan atmosferik. Kalau pakai logam itu pakai autoclave namanya ya. Ada tekanannya. Nah, itu ternyata kekuatannya malah turun. Karena apa? Jerami padi itu kan sudah lunak ya. Jadi tidak perlu pakai tekanan. Tekanan malah hancur seratnya. Nah, seratnya malah lunak nanti tidak berikatan ya. Ini sedikit memberi gambaran sketsa saja, ya rodok ruwet gitu ya. Tapi intinya mesin kertas itu selalu panjang, menghabiskan space ruang, ya panjang karena tahapannya itu satu-satu, tidak bisa sekaligus. Kalau proses continue ini kan kalau di lab kan proses batch ya.
fungsi waktu. Kalau mau continue ya ini yang jadi panjang. Jadi mesti ada kayak dari, dan biasanya prosesnya pun sudah dari pulp ya. Jadi sudah lembaran kertas. Jadi proses pemasakannya itu tidak dilakukan di pabrik itu, tapi di pabrik yang lain di luar pulau. Karena biasanya ada limbah ya. Limbah ligninnya itu yang berwarna coklat itu menyebabkan kalau dibuang nggak boleh begitu saja. COD dan BOD-nya meningkat. Ya. Jadi biasanya sudah beli dalam bentuk pulp, kemudian tinggal cetak. Nah, tapi tinggal cetak ini pun harus ada pengaturan konsistensi tadi berapa perbandingan dengan air, terus itu dipres gitu ya, pakai panas, roll, dipindahkan, jadi panjang. Waktunya udah mau habis ya. Nanti kalau gitu bersambung ini kayaknya minggu depan sekalian ini enggak bisa Bu Emma berarti setelah topik kertas selesai disambung plastik dulu kayaknya. Kalau mutus gini enggak enak ini ya, belum selesai. Untuk jenis-jenis kertas ini yang mungkin kurang sedikit ya. Ada kertas kasar ya. Ini nanti termasuk pengemas pangan ya. Kasar ini paling kuat dan banyak digunakan untuk kemasan yang dikenal sebagai kertas kraft tadi ya, dengan warna alami. Dibuat dengan kayu lunak dengan proses sulfat tadi, beratnya mulai dari 7 sampai 41 kilo. Ya. Kalau kasar. Kalau yang halus itu biasanya digunakan kertas tulis, buku, sampul. Ini karakteristik umum, ada yang kasar, ada yang halus. Ya. Kemudian kertas glasin atau kertas tahan minyak. Ya, biasanya kalau kena lemak, gemuk atau minyak itu tahan ya. Tahan itu dalam pengertian apa? Kalau misalnya tahan terhadap air, pengertiannya ya kalau dikasih air hidrofobik kan gitu toh, enggak langsung tembus terus jadi sobek kertasnya gitu ya. Kalaupun ada retention time itu bisa lama gitu, enggak langsung. Ya lama-lama akhirnya kan kertas itu juga kena air enggak terus tahan ya. Ada yang bisa swelling sebentar terus nanti kalau kering dia masih kuat enggak langsung sobek. Tapi ada yang terus langsung sobek. Ya. Ya. Sebentar. Ya. Kurang sebentar. Kalau kertas glasin ini ada lapisannya biasanya ya, sehingga dia nggak langsung tembus terus jadi bocor gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kalian buat seperti wadah ya, kalau offline biasanya saya minta mahasiswa tuh buat seperti contongan gitu ya, maksudnya wadah kotak gitu bentuknya terbuka ya. Terus dikasih air sejumlah volume tertentu, kertas kecil-kecil ya. Jumlah volume tertentu diisi air, terus di stop body. Berapa lama dia turun tembus. Kalau tembus kan berarti bocor. Ya. Dicoba juga pakai minyak. Nah, itu kalau dilapisi sejenis lilin ya, lama sekali sampai kesel nunggu ya. Berapa menit nggak bocor, tapi ya nggak ada lapisannya langsung 3 menit 2 menit itu sudah bocor. Itu sampai lama gitu megangi gitu. Ini saya capek ini nggak bocor-bocor. Ya sudah tulis saja lebih dari 15 menit nggak bocor saya gitu ya. Itu untuk ngecek ketahanan. Maksudnya tahan tuh seperti itu. Kita kan seringkali khawatir kalau bungkus makanan yang berkuah ya. Nah, tembus Pak enggak. Nah, dilapisi itu ya. Bahkan saya pernah dapat
penelitian ya yang diminta oleh alumni TI yang punya percetaan. Bikin dua. Yang pertama bikin akuarium dari kertas, ya, kolam kertas, ya. Dia tunjukkan ini buatan luar negeri, masih saya simpen. Buatan luar negeri dikasih ikan, dikasih air, itu bisa, enggak tembus, ya. Nah, dia pingin bisa buat itu bahan-bahan ininya, coatingnya itu, karena harganya mahal, dia minta dibuatkan pakai apa, gitu. Terus saya bilang, saya punya formulanya, pakai apa? Coba saya buka aja, pakai kitosan, ya. Terus dia enggak percaya, gitu ya, minta diuji. Nah, ujinya gimana? Ya itu tadi, buat contongan tadi, terus dikasih lapisan itu. Ternyata kitosan itu punya kemampuan yang sama dengan yang dia kasih bahannya dari luar negeri. Saya buktikan itu. Jadi meskipun akhirnya tembus, tapi kan butuh waktu. Tapi dia bukan untuk akuarium, cuma dia tunjukin ini ada untuk akuarium, dia untuk bahan pangan, gitu. Ya, jadi terbukti bisa. Cuman apakah dia pakai jadinya itu faktor lain ya, karena nanti dalam jumlah besar, apakah harganya masuk secara ekonomis, ya, itu hitungan lain. Tapi secara riset ternyata sifat dari kitosan itu bisa melapisi, karena dia minta bahan yang aman untuk pangan, food grade, ya. Terus tidak cracking, tidak kalau dilipat tidak pecah gitu. Terus juga tahan panas. Kalau makanannya panas gimana, ya. Jadi kita kadang-kadang mengembangkan sendiri gitu ya. Orang-orang di luar itu juga gitu kan, ya mengembangkan sendiri, cuma kalau ragu-ragu ya konsultasi ya, diskusi. Ada bahan lain yang ditambahkan seperti plasticizer untuk kelenturan produk-produk kertas yang lengket, ya. Nah, plasticizer ini ada bahan-bahan yang digunakan aman juga, yang kita mesti milih untuk bahan pangan. Ada yang namanya gliserol, sorbitol, itu bisa untuk plasticizer ya. Kalau polipropilin glikol itu kurang tepat untuk bahan pangan ya. Itu plasticizer biasanya untuk kosmetik ya. Nah, ini harus dipilih ya. Jadi ada termasuk kelompok yang fungsinya sebagai plasticizer. Nah, itu nanti kita pilih yang untuk bahan pangan aman ya. Terus antioksidan, pengemas itu juga butuh antioksidan karena dia akan melindungi bahan pangannya supaya tidak mudah teroksidasi dengan oksigen dari luar. Nah, nanti terlindungi dari luar tapi kertasnya sendiri mudah teroksidasi, jadi tidak bisa melindungi ya. Jadi kertasnya juga diberi antioksidan ya untuk memperlambat kepengikan dan sebagai penghambat untuk mencegah pertumbuhan kapang dan kamir ya. Jadi diamankan juga dari pengemasnya. Ini ada kuliah lain ya. Jamnya kuliah sampai jam 10 ya. Sampai 9.45 mestinya ya. 7.55 sampai Iya Bu, 9.45 Bu. 15 ini. Gimana? Kalau begitu mungkin ini ada kuliah lain ya? Nggak ada. Ada Bu, mau nge-lab sini Bu. Oh ya, ya. Oke, kalau gitu ini bersambung aja ya. Karena nanti ada video juga untuk pembuatan kertasnya ya. Karena tidak ada praktikum offline. Gimana? Setuju? Saya lambung minggu depan ya. Kalau setuju, saya... Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ini yang hadir ada 12 orang. 12 orang, pesertanya 15. Bisa minta tolong dibuka videonya untuk presensi. Presensi di Neo-nya sudah saya buka juga. Cuma nanti saya cek lagi ya, kalau misalnya nggak hadir terus absen gimana. Ya, nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Bu, ini kami kebetulan udah di Ubaya Bu, bertiga Bu. Iya. Nggak apa-apa. Kameranya lagi error. Apa sudah. Yang bisa buka, yang nggak bisa, saya maklum kalau izin khusus. Feren dan siapa ini? Feren, Nathan, dan Edward. Feren, Ami, dan Karen Bu. Iya Bu. Ya, baik. Terima kasih kerjasamanya. Kita lanjutkan. Ini siapa tadi yang izin Feren? Feren, Ami, dan Karen. Karen dan? Amelia Bu.
Oh ya, baik. Kita lanjut minggu depan ya. Sampai Ya, ketemu Bu. minggu depan ya. Terima kasih. Selamat Makasih, Bu. pagi. Selamat Makasih, pagi. makasih Bu. Ya, makasih.